Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2431. Sekelompok orang berdiri di arena seni bela diri, ada orang kulit putih, kulit hitam, dan kuning di kelompok ini. Itu adalah para pemimpin komite penyelenggara roster. Wesley menunjuk ke orang kulit putih di panggung kompetisi dan berkata, "Orang-orang itu sepertinya dari panitia penyelenggara Armageddon Asia." Stephen menunjuk ke orang-orang kuning itu. "Lalu game apa ini?" Wesley berkata dengan cemberut. "Tunggu dan lihat saja," kata Stephen. Karena semakin banyak orang di atas panggung, staf di tempat kejadian juga datang ke panggung satu persatu. Anggota staf ini memegang spanduk di tangan mereka. Mereka berdiri di depan kerumunan, dan kemudian perlahan membuka spanduk di tangan mereka. Sederet kata muncul di depan semua orang seperti ini. "Pertempuran yang terkuat di dunia." Melihat kata-kata ini, semua orang merasakan momentum agung yang benar-benar memancar keluar. Selanjutnya, para pejabat panitia penyelenggara roster mengambil mikrofon. "Teman-teman yang terhormat, kegiatan Rostars kami secara resmi telah berakhir, tetapi ini bukan akhir. Setelah lama berkonsultasi, kami akhirnya mencapai kesepakatan dengan asosiasi seni bela diri dari beberapa benua lain. Dalam setengah tahun, kami di acara Star of Africa akan diadakan di Afrika, acara Star of the Americas akan diadakan di Amerika, dan perjalanan ke Oceania akan diadakan di Oceania, dan dua teratas. Di setiap acara akan berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia di akhir tahun. Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Oceania, 5 benua, total 10 orang, akan bersaing untuk menjadi yang terkuat di dunia tahun ini," kata panitia penyelenggara dengan penuh semangat. Ada semburan sorakan di tempat kejadian. "Ternyata masalah ini. Ada desas-desus tentang masalah ini sejak lama, tapi saya tidak menyangka akan diselesaikan dalam waktu sesingkat itu," kata Stephen. "Artinya, Stephen, kamu masih memiliki kesempatan untuk membalas dendam dari Taylor," Wesley berkata sambil tersenyum. "Balas dendam pada Taylor." Stephen tersenyum ketika mendengar ini, mengangguk dan berkata, "Memang ada kesempatan, haha. Saya khawatir acara semacam ini untuk menggantikan perang suci yang diadakan oleh klan naga," kata Natalie tiba-tiba. Stephen mengangguk dan berkata, "Karena popularitas jus buah, hasil jihad terakhir benar-benar runtuh. Sebelum jihad berikutnya dimulai, memang mungkin bagi mereka untuk membuat kegiatan seperti itu sampai batas tertentu menggantikan jihad dan menjadi jihad di seluruh dunia. Ini adalah acara akbar bagi seniman bela diri terbesar di negara ini." Petik 2. "Beberapa benua berikutnya tidak akan damai," kata Natalie. "Mungkin ini juga merupakan kesempatan bagi semua benua untuk melampiaskan kekuatan sipil mereka," kata Stephen. Wesley mengangkat alisnya sedikit, mengangguk dan berkata, "Memang ada kemungkinan." Petik 2. Ketika emosi kekerasan di masyarakat meningkat secara signifikan, keberadaan kegiatan semacam itu memberi orang saluran untuk melampiaskannya, dan semua orang bersaing untuk dunia. Pertama, mereka secara alami tidak peduli tentang hal-hal lain. Tampaknya mereka juga khawatir dunia akan jatuh ke dalam kekacauan yang tak terkendali, kata Stephen. Wesley mengangguk dan tidak banyak bicara. Di panggung kompetisi, sekelompok pejabat panitia penyelenggara dari semua benua berpidato, mengungkapkan harapan mereka untuk pertempuran terkuat di dunia. Pada saat yang sama, panitia penyelenggara dari setiap benua juga memilih beberapa personel sebagai perwakilan untuk mendirikan organisasi tersebut. Panitia dari pertempuran terkuat, panitia akan melakukan penelitian dan diskusi tentang waktu tertentu, tempat, dan hal-hal lain dari pertempuran terkuat di dunia. Setelah itu, acara roster berakhir dengan mulus. Semua orang pergi. Menurut rencana, Stephen dan Natalie akan meninggalkan tempat kejadian dengan konvoi Pangeran Wesley,
Tetapi ketika Wesley meninggalkan lapangan, dia berkata kepada Stephen, "Stephen, kita akan meninggalkan negeri parfum pada malam hari. Ada satu hal yang saya ingin bantu aku." Petik 2. Yang mulia, Anda bisa memberitahu saya apa saja, kata Stephen. Bisakah kamu pergi ke Weston Avenue untuk mendapatkan sesuatu untukku? Benda ini sangat berharga, kamu harus mendapatkannya sendiri, kata Pangeran Wesley. Bab 2432. Haruskah aku mendapatkannya sendiri? Stephen sedikit terkejut. Berbicara secara logis, jika itu benar-benar barang yang berharga, bukankah lebih baik Wesley membiarkan kroni-kroninya mendapatkannya? Mengapa dia membiarkannya mendapatkannya? Ya, bisakah kamu membantuku? Tanya Pangeran Wesley. Itu tidak masalah. Kalau begitu aku akan pergi ke Weston Avenue sendiri nanti, dan Natalie akan kembali ke hotel bersamamu, kata Stephen. Aku juga akan ikut denganmu, kata Natalie. Apakah kamu juga pergi? Stephen bertanya dengan heran. Yah, ada banyak barang bagus di Weston Street, pergi berbelanja dan lihat apakah ada yang ingin kamu jual, kata Natalie. Tidak apa-apa. Stephen mengangguk, lalu pergi bersama Natalie. Melihat keduanya pergi, Wesley memberikan instruksi kepada orang-orang di sekitarnya, lalu berjalan menuju konvoi. Acara akbar ini telah berakhir. Taylor menjadi bintang Eropa dan menjadi pemain terkuat di Eropa, sedangkan Reggiedo menjadi pemain terkuat kedua, yang intinya sama dengan Stephen. Karena beberapa hubungan, Stephen tidak mengalahkan Taylor di panggung kompetisi Eurostar, memenuhi kejayaan Taylor's Eurostar, tetapi juga gagal membenarkan nama aslinya. Mungkin kesempatannya untuk membuat namanya terkenal adalah pada pertempuran yang terkuat di dunia pada akhir tahun. Namun, Stephen merasa sedikit sedih. Jihad lebih dari setahun yang lalu, dan pertempuran yang terkuat saat ini, kegiatan yang terus-menerus memilih pejuang terkuat di dunia ini tidak memiliki arti praktis sama sekali. Ini tidak lebih dari cara beberapa organisasi atau negara untuk menunjukkan mematikan kekuatan mereka. Jika bukan karena menjadi kepala klan naga, dia bahkan tidak mau repot-repot berpartisipasi dalam pertempuran yang terkuat di dunia. Biarkan mereka meraih gelar yang terkuat di dunia, bukankah baik baginya untuk menghasilkan banyak uang dalam diam? Berguna untuk menakut-nakuti orang dengan gelar sebagai yang terkuat di dunia setiap hari, tetapi juga sangat merepotkan. Sama seperti dia menjadi yang terkuat di dunia, dan setelah kalah dalam permainan, dia bukan apa-apa. Bagi para pejuang, gelar yang terkuat adalah kehormatan sekaligus beban. Sangat disayangkan bahwa satu-satunya orang di dunia yang dapat memahami ini adalah Stephen, lagi pula, dia telah menjadi yang terkuat di dunia untuk sementara waktu. Stephen dan Natalie pergi ke Weston Street bersama. Pangeran Wesley pasti ada urusan, jadi dia sengaja memecatku. Stephen bertanya tiba-tiba. Ya. Natalia mengangguk. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Stephen bertanya. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya denganmu, kata Natalie. Itu tidak ada hubungannya denganku. Stephen berkata setelah berpikir sejenak, kalau begitu aku tidak terlalu memikirkannya. Petik 2. Natalie tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya kami mengajak bayi berbelanja, jadi berkonsentrasilah. Petik 2. Tidak butuh waktu lama sebelum keduanya tiba di Weston Avenue. Stephen pergi untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkan sang pangeran sesuai dengan posisi yang diberikan oleh Pangeran Wesley, lalu pergi berbelanja dengan Natalie. Setelah berkeliling sebentar, ponsel Stephen berdering. Panggilan telepon datang dari bawahannya. Stephen mengangkat telepon. Bos, berita terbaru adalah konvoi Pangeran Wesley diserang oleh orang tak dikenal. Pangeran Wesley terluka parah dan telah dikirim ke rumah sakit, kata pria di ujung telepon itu. Stephen mengerutkan kening dan bertanya, siapa penyerangnya? Belum ditemukan, kata bawahannya. Pergi dan periksa, kata Stephen, menutup telepon, dan kemudian menatap Natalie. Wesley diserang, kata Stephen.
Natalie mengangguk tanpa ada keterkejutan di wajahnya. Apa yang terjadi? Stephen bertanya. Dengan kepintaranmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk menebaknya, kata Natalie. Stephen membeku sesaat, lalu mengerutkan kening dan memikirkannya. Pergi ke rumah sakit untuk menemui pangeran kita, kata Natalie. Stephen mengangguk, mengangkat tangannya untuk menghentikan mobil, dan menuju ke rumah sakit. Sementara itu, berita penyerangan Pangeran Wesley menyebar seperti badai. Sirene terdengar di seluruh ibu kota parfum. Di udara, pesawat berputar-putar. Parfum country, entah di mana. Apa? Wesley diserang. Luka parah. Adrian tertegun saat mendengar laporan dari bawahannya. Ya, Pangeran Wesley saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kata dokter lukanya serius dan nyawanya dalam bahaya, kata bawahan itu. Apa yang terjadi? Bajingan mana yang menyerangnya? Apakah ini akan memulai perang dunia ketiga, bajingan? Siapkan mobil segera dan pergi ke rumah sakit, teriak Adrian bersemangat. Tidak heran dia gelisah, Wesley, sebagai seorang pangeran, diserang di negeri parfum, yang bagaimanapun juga tidak dapat dipisahkan dari negeri parfum. Perang Dunia Pertama ratusan tahun yang lalu disebabkan oleh serangan terhadap seorang bangsawan tertentu. Pada saat yang sama, pejabat negara korup mengeluarkan pernyataan keras, menuntut negara parfum bertanggung jawab atas serangan ini. Negara seluruh dunia telah menanggapi insiden ini menyatakan keprihatinan. The Stars and Stripes meminta negara parfum dan negara rusak untuk menahan diri. Seluruh dunia tampaknya tegang karena kejadian ini. Parfum Country Hospital. Satu lantai dari seluruh rumah sakit telah dikosongkan. Sejumlah pasukan pertahanan yang tidak diketahui dikerahkan dalam jarak 1 kilometer di sekitar rumah sakit. Setiap kendaraan yang memasuki atau meninggalkan rumah sakit akan menjalani pemeriksaan yang paling ketat. Stephen dan Natalie akhirnya datang ke rumah sakit setelah melewati pemeriksaan keamanan berlapis. Di luar ruang operasi, Stephen bertemu dengan banyak orang penting. Di depan pukulan besar ini, status Stephen sebagai kepala suku kecil klan naga sangat rendah hati. Ketika orang-orang ini melihat Stephen, mereka memperlakukannya seolah-olah mereka melihat Xiao Luo, dan melewatkannya sekilas, lalu tetap pada Natalie untuk sementara waktu. Bagaimana Yang Mulia? Tanya Natalie sambil menyambar seorang perwira dari negara korup. Situasinya tidak optimis, dan penyelamatan sedang dilakukan, kata pihak lain. Natalie mengerutkan kening, wajahnya sangat serius. Saat itu, lampu di ruang operasi padam. Seorang perawat keluar. Untungnya, Yang Mulia telah berbelok. Petik 2. Bab 2433. Banyak orang menghela napas lega karena Pangeran Wesley berhasil berbelok. Melihat Pangeran Wesley baik-baik saja, orang-orang besar itu pergi setelah meninggalkan asisten mereka. Stephen mendapat kesempatan untuk bertemu Wesley dini hari. Dia datang ke bangsal bersama Natalie dan melihat Pangeran Wesley terbaring di tempat tidur. Wajah Wesley agak pucat, dengan perban melilit kepalanya dan tabung oksigen dimasukkan ke hidungnya, dia tampak sengsara. Stephen berdiri di samping tempat tidur, menatap Wesley dan berkata, "Kamu benar-benar membuka mataku." Petik 2. Wesley tersenyum dan berkata, "Sungguh sial bertemu dengan seorang pembunuh." Petik 2. Stephen melihat Wesley dia tidak berniat untuk mengakui hal-hal tertentu pada dirinya sendiri, jadi dia hanya berpura-pura bodoh. "Ya, keberuntunganmu sangat buruk. Jika aku ada di sana saat itu, pembunuh itu tidak akan pernah menyakitimu seperti ini," kata Stephen. "Memang, jika saya tahu saya seharusnya tidak meminta Anda untuk membantu saya dengan hal itu," kata Wesley. Stephen tersenyum, mengeluarkan barang-barang yang diminta Wesley untuk diambilnya, dan meletakkannya di atas meja di sampingnya. "Ini adalah pipa yang indah. Hanya hal ini, kamu memintaku untuk datang ke sini. Terlihat bahwa kamu sangat menyukai hal ini," kata Stephen. "Ini sebenarnya adalah hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Saya tahu Anda suka merokok,
jadi saya secara khusus menemukan pipa seperti itu. Jangan melihatnya seolah-olah itu cukup baru. Benda ini memiliki sejarah lebih dari 200 tahun. Wesley berkata dengan sungguh-sungguh. Lebih dari 200 tahun. Bagaimana kamu tahu? Stephen bertanya. Karena pemilik terakhir dari pipa ini adalah Fruit, master sastra dari parfum country. Fruit hidup lebih dari 200 tahun yang lalu. Setelah kematiannya, pipa ini disembunyikan oleh seorang kolektor pribadi. Saya juga karena beberapa kebetulan. Bahwa saya mengetahui tentang pipa seperti itu, dan membelinya, dan sekarang saya hanya memberikannya kepada Anda, kata Wesley. Aku datang mengunjungimu di rumah sakit, tetapi kamu memberiku hadiah. Agak aneh mengatakannya, kata Stephen. Tidak apa-apa, kita berteman, bukan? Stephen tersenyum. Itu benar. Stephen mengangguk, dan memasukkan pipa ke mulutnya begitu saja. Tidak buruk, Stephen bertanya pada Natalie di sampingnya. Sangat elegan, tuan-tuan. Natalie mengangguk. Setelah tinggal di bangsal Wesley selama setengah jam, Stephen dan Natalie diundang keluar dari bangsal oleh dokter. Setelah itu, keduanya kembali ke hotel bersama. Setelah kejadian seperti itu, negara parfum harus ditahan, kan? Tanya Stephen. Ya. Natalia mengangguk. Wesley memberitahumu tentang ini sebelumnya. Stephen bertanya. Ketika saya pergi menemui Yang Mulia menyebutkannya, kata Natalie. Begitulah. Stephen tiba-tiba menyadari. Krisis di negara kita harus diselesaikan, kata Natalie. Stephen mengangguk, setuju dengan pernyataan Natalie. Lagi pula, roster telah diperoleh, yang cukup untuk menginspirasi hati seluruh bangsa, dan Pangeran Wesley dibunuh di negara parfum. Tidak peduli siapa penyerangnya adalah, parfum negara juga harus membayar harga untuk ini, dan sudah jelas apa yang disebut harga ini. Karena cedera Wesley, Stephen dan kelompoknya tinggal di negeri parfum untuk 1 hari lagi. Banyak hal yang terjadi selama hari ini, misalnya pejabat parfum country menemukan mayat penyerang, dan akhirnya menetapkan bahwa penyerang adalah organisasi domestik yang korup, yang merencanakan banyak kerusuhan baru-baru ini. Meskipun penyerangnya berasal dari negara korup, negara parfum juga mendapat banyak kritik pedas, lagi pula, mereka bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan. Parfume Country membuat permintaan maaf yang tulus kepada Wesley atas masalah ini, dan pada saat yang sama menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Rotten Country untuk mengambil tindakan terhadap organisasi dan individu terkait yang terlibat dalam serangan tersebut. Opini publik internasional hampir sepihak pada sisi negeri Rotten. Krisis negara yang korup sejak itu telah diselesaikan dengan baik. Bab 2434. Suatu hari setelah pembunuhan itu, Stephen dan rombongannya naik pesawat ke ibu kota negara yang korup. Setelah terbang ke ibu kota negara korup, Stephen tidak tinggal lebih lama di ibu kota, melainkan menemani Natalie dan Lin Ansun kembali ke Bauhinia Manor. Setelah tinggal di Bauhinia Manor selama beberapa hari, Stephen mengucapkan selamat tinggal pada Natalie dan meninggalkan negara korup. Namun, Stephen tidak kembali ke negeri naga, dia terbang ke arah lain sendirian. Arah itu adalah arah benua Afrika. Beberapa hari kemudian, Stephen berhasil tiba di suatu negara di Afrika. Ini adalah negara terbelakang, dan seluruh negara terlihat sangat terbelakang. Saat ini, Stephen telah mengubah penampilannya, menjadi seorang paman berminyak dengan janggut di seluruh wajahnya. Gemuruh. Cip bobrok Stephen membuat raungan rendah dan akhirnya berhenti di luar sebuah hotel tua. Stephen keluar dari mobil, dan segera beberapa anak compang camping bergegas mendekat. Stephen membuka jaket di tubuhnya, memperlihatkan pistol di dalamnya. Beberapa anak segera berhenti. Di saat yang sama, beberapa pria dewasa yang hendak berjalan ke arah ini juga berhenti. Stephen melihat sekeliling dengan arogan, lalu masuk ke hotel. Lobi hotel sama rusaknya dengan bagian luar hotel, hanya bagian penerima tamu yang sederhana. Ada kipas langit-langit yang tergantung di tengah lobi,
dan kipas langit-langit berputar dengan lemah, membawa gelombang udara hangat. Ada banyak orang lokal yang duduk di sekitar lobi. Orang-orang ini dapat dianggap sebagai orang kaya lokal. Lagi pula, di tempat di mana per kapita GD kurang dari 10.000 yuan, sebuah hotel pasti mewah, bahkan jika hotel ini itu mirip dengan hotel di Lungguo. Stephen check-in di meja depan, dan kemudian seorang pelayan kurus dengan ramah membantu Stephen membawa barang bawaan dan membawa Stephen ke kamar. "Tuan, nama saya Dawa. Jika Anda butuh sesuatu di sini, tanyakan saja kepada saya. Dawa yang andal pasti akan memuaskan Anda." Pelayan itu memperkenalkan dirinya kepada Stephen sambil berjalan. "Oke." Stephen mengangguk. Tidak lama kemudian, Dawa membawa Stephen ke kamarnya. Stephen memesan kamar deluxe, tetapi kualitas kamar deluxe tidak berbeda dengan kamar hotel domestik biasa. "Tuan, apakah Anda tertarik dengan kegembiraan?" Dawa bertanya pada Stephen dengan ekspresi ambigu setelah meletakkan barang bawaannya. "Apa yang menarik?" Stephen bertanya. "Tentu saja itu jenis yang disukai pria. Saya punya barang lokal dan non-lokal. Harganya hanya 100 yuan, 100 yuan, kata Dawa. Stephen mengangkat alisnya, mengetahui bahwa Dawa sendiri sedang mucikari, tetapi dia tidak menyukainya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak membutuhkannya." "Tuan, saya dapat menjamin bahwa mereka benar-benar sehat. Jangan khawatir, tidak ada HIV, kata Dawa dengan enggan. "Tidak perlu." Stephen mengeluarkan uang 10 yuan dan menyerahkannya kepada Dawa. "Ini tipmu," kata Stephen. "Oke, terima kasih Pak, semoga hidup Anda bahagia." Dawa menerima tip dengan gembira, lalu berbalik dan pergi. Stephen mengunci pintu, lalu duduk di tempat tidur dan mengeluarkan ponsel. Ponsel ini diberikan oleh Moria dari web gelap sebelumnya. Hanya ada 2 informasi lokasi di ponsel tersebut, salah satunya di Amerika Selatan, dan yang lainnya di negara tempat Stephen saat ini berada. Kedua informasi lokasi ini mewakili 2 sarang laba-laba. Saat itu, untuk mendapatkan kepercayaan dari Stephen, Moria memberi Stephen informasi lokasi kedua sarang laba-laba tersebut, dan kini tujuan kedatangan Stephen ke Afrika adalah sarang laba-laba di negara ini. Tentu saja, Stephen tidak berniat mencabut sarang laba-laba ini, dia baru saja menjadi orang kedua di web gelap dan belum mengetahui konteks web gelap di seluruh negeri. Membangkitkan kecurigaan jaring gelap, di dalam hal ini, semua yang dia lakukan sebelumnya tidak ada artinya. Target Stephen bukanlah sarang laba-laba, melainkan pengelola sarang laba-laba. Manajer dari setiap sarang laba-laba adalah tarantula berpangkat tinggi, semua kader senior di jaringan gelap. Meskipun Stephen sekarang adalah Marsal Tarantula, dia sebenarnya hanyalah nama kosong. Dia harus membiarkan dirinya memegang kekuatan yang sebenarnya. Dan kesempatan untuk dia untuk memahami kekuatan sebenarnya terletak pada pengelola sarang laba-laba. Stephen berjalan ke jendela hotel dan melihat keluar. Ada sebuah bangunan kecil berlantai 3 tidak jauh dari hotel. Bangunan berlantai 3 ini sangat bobrok, tidak jauh berbeda dengan bangunan di sekitarnya, dan menurut informasi yang diperoleh Stephen, terdapat sarang laba-laba yang tersembunyi di bawah bangunan berlantai 3 ini. Murid Stephen menyusut, dan gedung 3 lantai di depannya langsung menjadi transparan, dan seseorang di gedung kecil itu muncul di hadapan Stephen. Stephen terus mengecilkan pupilnya. Dengan menyusutnya pupil, ruang bawah tanah di bawah gedung 3 lantai secara bertahap muncul di depan Stephen. Ada ruang bawah tanah yang sangat besar di bawah gedung 3 lantai. Ruang bawah tanah ini sekitar 10 meter di atas tanah. Stephen melihat wadah dan isi wadah, dan juga melihat banyak hewan yang telah direformasi dibesarkan di penangkaran. Stephen telah bertemu dengan para reformis ini di sarang laba-laba terakhir sebelumnya, dan masing-masing dari mereka adalah monster, sangat menakutkan. Ada ruangan terpisah di satu sisi ruang bawah tanah, dan ada beberapa orang yang duduk di ruangan itu, dan orang-orang itu sepertinya sedang mengobrol.
Karena dia telah secara paksa menembus banyak lapisan ruang, Stephen tidak dapat melihat wajah lawan dengan jelas, tetapi menurut pengalaman sarang laba-laba terakhir, pengelola sarang laba-laba umum harus berada di ruangan itu. Setelah Stephen melihatnya sebentar, murid-muridnya tiba-tiba kembali ke penampilan aslinya. Semua pemandangan menghilang dalam sekejap, dan bangunan 3 lantai itu masih berupa bangunan 3 lantai. Stephen melihat ke pintu masuk gedung 3 lantai, ada beberapa truk pickup yang diparkir di pintu masuk gedung 3 lantai, ada banyak orang duduk di dalam truk pickup, dan semuanya membawa senjata. Stephen berbalik dan berjalan kembali ke tempat tidur, dan mengeluarkan petanya. Kota tempat dia berada saat ini disebut Hural, yang merupakan kota kecil di negara Jingugu, dan hanya berjarak puluhan kilometer dari Hural adalah kota Baye, kota terbesar di negara Jingugu. Anda mungkin menemukan bahwa beberapa nama negara di buku ini sangat aneh. Ini sebenarnya untuk alasan keamanan dan untuk menghindari kemiripan dengan negara sebenarnya, jadi mohon maafkan saya. Bab 2435. Kota Baye adalah kota terbesar dan paling makmur di negara Kako Emas. Orang-orang kaya di seluruh negeri pada dasarnya tinggal di kota ini. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kota wisata terkenal di Afrika. Kota ini memiliki garis pantai yang panjang dan pantai berpasir yang berpasir. Setiap tahun banyak orang datang ke sini untuk bermain. Tentunya banyak orang yang menghilang di pantai ini setiap tahunnya. Karena keterbelakangan seluruh negeri, baik kekuatan pertahanan maupun kekuatan militer negara Jingugu tidak kuat, ditambah dengan korupsi di dalam negeri, keamanan seluruh negeri selalu dalam keadaan yang sangat buruk, bahkan jika itu adalah kota Baye, kota wisata, hanya lebih baik dari kota lain. Tip perjalanan resmi memberikan gambaran yang baik tentang situasi keamanan publik di kota Baye. Pejabat mengingatkan semua wisatawan untuk mencoba bermain-main di sekitar garis pantai, tidak pergi ke daerah kumuh, apalagi ke kota terdekat lainnya, seperti Hula, tempat Stephen saat ini terletak Seoul. Dibandingkan dengan kota Baye, kota Hural benar-benar kota yang dibangun di atas sampah, penuh dengan kekerasan, bubuk beracun, senjata, seks. Pada dasarnya tidak ada yang disebut undang-undang di sini, dan turis asing berjalan di jalan di siang hari bolong. Situasi dirampok tidak jarang. Sangat berpandangan jauh ke depan untuk membangun sarang laba-laba jaring gelap di sini. Satu dekat dengan kota Baye. Jika seseorang diculik di kota Baye, dapat dikirim ke sini dalam waktu yang sangat singkat. Yang lainnya dekat pelabuhan. Dengan transportasi yang nyaman, sangat cocok untuk kegiatan perdagangan. Poin terpenting adalah ini adalah kota yang tidak akan dipedulikan oleh siapapun. Jika Anda membangun sarang laba-laba di sini, tidak akan ada yang peduli dengan Anda. Stephen baru saja menginap di hotel. Dia menghabiskan hampir 24 jam mengamati sarang laba-laba di dekatnya. Sering ada orang yang mengantarkan barang ke sarang laba-laba, dan orang yang membawa barang pergi. Target Stephen adalah pengelola sarang laba-laba, tetapi orang itu tinggal di bawah tanah selama beberapa hari tanpa pernah meninggalkan sarang laba-laba. Tidak sulit bagi Stephen untuk masuk ke sarang laba-laba dengan paksa, tetapi itu akan merusak rencananya, jadi dia hanya bisa terus menunggu. Tunggu, seminggu telah berlalu. Stephen hampir tidak berhubungan dengan dunia luar selama minggu ini, tidak peduli apa yang terjadi di luar, tempat ini tidak menerima dampak apapun. Selama minggu ini, Stephen kadang-kadang pergi jalan-jalan untuk menghindari orang lain curiga terhadap identitasnya. Persona yang ditetapkan Stephen untuk dirinya sendiri di sini adalah seorang sosiolog dari Asia Tenggara. Tujuan datang ke sini adalah untuk melakukan penelitian. Persona seperti itu sebenarnya tidak cukup stabil, karena selama seseorang yang tertarik selalu dapat menemukan sesuatu, tetapi di tempat seperti itu, semua orang sibuk bertahan hidup. Siapa yang akan peduli dengan Anda, yang disebut sosiolog dari negara asing? Bahkan jika dia berencana untuk menghancurkan negara Kako Emas, orang-orang yang tinggal di sini tidak akan mengalami fluktuasi.
Emosi yang terlalu banyak bagaimanapun, negara Kakao Emas saat ini hanya muncul lebih dari 20 tahun yang lalu karena kenyamanan politik. Di Afrika, lahirnya suatu negara dan matinya suatu negara seperti permainan anak-anak. Rezim berubah begitu cepat sehingga banyak orang tidak memiliki rasa memiliki terhadap negara tersebut. Dibandingkan dengan negara, orang-orang termasuk suku dan keluarga perasaan itu bahkan lebih kuat. Selain mengamati sarang laba-laba, Stephen sebenarnya melakukan beberapa survei sosial ketika dia tidak melakukan apa-apa. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hierarki sosial dan hubungan kerajaan Jingugu. Pada hari ini, Stephen masih mengamati situasi sarang laba-laba di kamarnya. Saat ini, beberapa mobil Land Rover hitam melaju dari kejauhan dan berhenti di depan pintu gedung berlantai 3 itu. Ini adalah mobil-mobil terbaik yang telah parkir di depan gedung kecil ini dalam seminggu terakhir, dan semuanya memiliki plat nomor resmi. Resmi. Stephen mengerutkan kening. Mungkinkah sarang laba-laba ini ada hubungannya dengan pejabat kerajaan Jingugu? Jika demikian, itu akan menjadi berita besar. Bab 2436. Anda harus tahu bahwa Dark Web diklasifikasikan sebagai organisasi jahat di seluruh dunia. Berbagai negara sering melakukan penumpasan khusus terhadap Dark Web. Jika suatu negara bekerja sama dengan Dark Web, negara tersebut pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Stephen menatap mobil Land Rover. Sekelompok orang naik turun Land Rover. Orang-orang ini mengenakan seragam kamuflase dan memegang berbagai senjata di tangan mereka. Begitu orang-orang ini muncul, kerumunan yang berjalan di jalan mulai melarikan diri ke segala arah. Senyum gila muncul di wajah orang-orang ini, dan mereka mengarahkan senjata mereka ke langit, menembakkan segerombolan peluru. Bang bang bang, suara tembakan terdengar jelas dan merdu, dan banyak orang bersembunyi di toko terdekat, dan semua jendela rumah terdekat ditutup. Pada saat ini, sebuah klakson tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Para tamu, tolong tutup jendelanya. Semua tamu, tolong tutup jendelanya. Jika kamu terus membuka jendela, kamu akan bertanggung jawab atas akibatnya. Terompet terus, diulang. Stephen menutup jendela sedikit, dan terus melihat orang-orang yang naik dan turun dari Land Rover melalui celah di jendela. Usai menembakkan semburan peluru, orang-orang itu mengepung salah satu kendaraan Land Rover. Kemudian, seorang pria keluar dari Land Rover. Pria itu tampak berusia 20-an, dengan gaya rambut afro di kepalanya, cerutu di mulutnya, dan rantai emas besar di lehernya. Ada pistol emas tertancap di pinggang pria itu, dan dia mengedipkan mata. Pria itu melihat sekeliling, mencibir, lalu langsung masuk ke gedung 3 lantai. Murid Stephen menyusut, dan situasi di gedung kecil itu muncul di depan matanya. Afro langsung pergi ke ruang tamu dan duduk. Pada saat yang sama, orang-orang di ruang bawah tanah juga mulai mencapai lift untuk naik. Tidak lama kemudian, orang-orang dari ruang bawah tanah datang ke ruang tamu. Stephen akhirnya melihat wajah orang-orang itu dengan jelas. Di antara wajah-wajah itu ada wajah Kaukasia paruh baya. Itu adalah pria botak, mengenakan kemeja berbunga-bunga, dengan cerutu di mulutnya, dan ada cincin besar di kelima jarinya. Pria botak itu melihat Afro itu, memeluknya dengan penuh semangat, lalu mengatakan sesuatu. Stephen hanya memiliki mata peramal, tetapi tidak memiliki telinga untuk angin, jadi tentu saja dia tidak tahu apa yang mereka katakan. Terlihat hubungan keduanya terlihat baik. Setelah mengobrol sebentar dengan si Afro, pria botak itu meminta tangannya untuk turun dan mengeluarkan beberapa kotak. Bawahan mengambil kotak di depan kepala peledak dan membukanya, dan ada uang kertas di dalamnya. Si Afro dengan senang hati menyingkirkan kotak itu, lalu mengatakan sesuatu. Pria botak itu mengangguk sambil tersenyum, dan memberi perintah lagi kepada bawahannya. Beberapa pria langsung pergi ke ruang bawah tanah, lalu membawa sekelompok orang dari ruang bawah tanah. Laki-laki, hitam dan putih, compang camping dan banyak yang terluka.
Stephen sedikit bingung ketika melihat orang-orang ini, karena orang-orang ini laki-laki dan perempuan, mereka tidak tampan, dan mereka tidak termasuk dalam kategori yang akan ditangkap dan dijual. Jika ya, apa yang dilakukan orang-orang ini? Afro menjadi sangat bersemangat setelah melihat orang-orang ini, dia memanggil bawahannya, dan bawahan ini membawa orang-orang ini keluar gedung 3 lantai. Ada ruang terbuka di depan bangunan kecil. Pria, wanita, dan anak-anak yang compang camping ini semuanya didorong ke ruang terbuka. Kepala bahan peledak juga keluar dari gedung 3 lantai saat ini. Dengan tangan di pinggul, dia berjalan ke tengah ruang terbuka, melihat sekeliling dan berteriak, "Selamat siang, rekan senegaraku." Petik 2. Sebangsaku. Stephen menatap kepala yang meledak itu dengan heran. Mungkinkah orang ini adalah eksekutif tingkat tinggi kerajaan Jingugu? Izinkan saya memperkenalkan tamu hari ini kepada Anda, kata Afro, menunjuk ke sekelompok orang yang berkerumun di sebelahnya dan berkata dengan lantang, mereka. Ada yang dari negara kita, ada yang dari luar negeri, dan mereka membawa hinaan dan gagasan memalukan datang ke negara kita, mencoba menggulingkan ayahku, pada akhirnya, mereka gagal, mereka melarikan diri seperti tikus, tetapi pada akhirnya aku menangkap mereka semua, dan hari ini, aku akan mengadili mereka di sini, kalian semua hati-hati, hahaha. Tawa Chang Yao bergema di udara. Membuat orang bergidik. Stephen mengerutkan kening, dia mungkin sudah mengetahui identitas orang-orang itu. Sekarang biarkan aku melihat siapa yang akan diadili terlebih dahulu. Mata Afro itu mengamati kerumunan, lalu menunjuk ke seorang anak kurus yang dikelilingi oleh kerumunan. Tuan Mudan, dia masih anak-anak, tolong biarkan dia pergi. Seorang wanita paruh baya memohon dengan getir. Ya, Tuan Mudan, tolong lepaskan dia, seseorang segera menggema. Ada apa dengan anak itu? Apakah anak itu tidak akan melakukan kejahatan atau pengkhianatan? Tarik dia keluar, kata Afro bernama Mudan dengan lantang. Beberapa bawahan mengerumuni dan menarik anak itu keluar dari kerumunan. Anak itu berdiri di depan Mudan ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, air mata sudah mengalir dalam jumlah yang tidak diketahui. Apakah kamu tahu mengapa aku memilihmu? Mudan bertanya. Anak itu gemetar dan menggelengkan kepalanya. Karena anak-anak lebih peka terhadap pembunuhan. Mudan tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya, dan saat berbicara, dia mengeluarkan pistol emas dari pinggangnya. Aku akan memberimu 3 detik untuk melarikan diri. Jika kamu bisa menghindari peluruku, aku akan membiarkanmu pergi, kata Mudan sambil menjulurkan lidahnya dan menjilat moncong senjatanya. Anak itu berdiri di sana dengan bodohnya, tanpa bergerak. 3. Mudan mulai menghitung mundur. Anak itu masih tidak bergerak, seolah-olah dia ketakutan. 2. Petik 2. Ketika hitungan mundur mencapai 2, anak itu kembali sadar dan mulai berbalik dan melarikan diri. Mudan mengarahkan pistol ke anak itu. Dia tidak berteriak, tapi dia menarik pelatuknya. Ledakan. Ada suara renyah. Anak itu tidak jatuh. Bukan karena keahlian menembak Mudan tidak akurat, tetapi karena seseorang berdiri di depan Mudan. Ini adalah wanita berkulit coklat, sangat kurus, mengenakan pakaian lokal. Sepotong kain kasa masih menutupi wajahnya, sehingga orang tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Peluru mengenai tubuh wanita itu, tetapi tidak meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Kamu akhirnya keluar. Mata Mudan berkilat kaget, dan kemudian dia berteriak, Oracle, giliranmu. Di dalam gedung kecil berlantai 3, pria botak itu bergegas keluar dan bergegas menuju wanita itu, bergegas pergi. Bab 2437. Peramal. Stephen menyipitkan matanya ke arah pria botak itu. Dia tidak menyangka bahwa pria botak itu ternyata adalah peramal dari salah satu dari 3 tarantula 10 tingkat di Darknet. Dia juga pemimpin langsung dari tarantula yang menculik Xiao Ling. Ini benar-benar jalan sempit untuk musuh. Kecepatan Oracle sangat cepat,
dan dia sudah tiba di depan wanita itu dalam sekejap mata. Wanita itu tidak gentar, dan langsung melambai ke arah lawan. Ledakan. Tangan keduanya bertabrakan dengan keras di udara, dan gelombang udara keluar dari tangan mereka. Kuat. Stephen membuat penilaian sendiri atas kekuatan wanita itu. Kekuatan wanita itu pasti dianggap kuat. Namun, kekuatan Oracle jelas lebih unggul. Dia terus menyerang wanita itu. Wanita itu awalnya bisa melawan, tetapi seiring berjalannya waktu, tubuhnya terus-menerus dipukul oleh Oracle, dan dia memuntahkan setelah beberapa saat. Ada beberapa suap darah. Oracle, jangan pukul dia sampai mati, aku ingin hidup, teriak Mudan. Jangan khawatir, Tuan Mudan, aku tidak akan membunuhnya. Peramal itu mencibir, dan meninju perut wanita itu dengan keras. Pukulan ini langsung melukai wanita itu terhuyung mundur beberapa langkah, lalu duduk di tanah. Darah menyembur keluar dari mulut wanita itu, terlihat sangat menyedihkan. Saya telah melukainya dengan parah, Tuan Mudan, sehingga orang-orang Anda bisa naik, kata peramal itu. Ayo, tangkap dia, Mudan berkata dengan keras. Beberapa orang berseragam kamuflase bergegas ke sisi wanita itu. Tepat ketika orang-orang ini hendak mengendalikan wanita itu tiba-tiba melompat, langsung mengendalikan salah satu dari mereka, dan menempelkan belati di leher yang lain. Jangan datang, jika kamu berani datang, aku akan membunuhnya. Wanita itu berkata dengan bersemangat. Semua orang di sekitar mundur beberapa langkah. Bos, selamatkan aku. Pria yang dikendalikan oleh wanita itu berteriak dengan penuh semangat. Mudan mengerutkan kening, mengarahkan pistol emas di tangannya ke arah lawan dan langsung menarik pelatuknya. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Seluruh kepala pria itu meledak, dan benda merah putih itu memercik ke wajah wanita itu. Wanita itu dengan cepat melemparkan tubuh pria itu ke samping. Pada saat ini, Oracle tiba-tiba muncul di samping wanita itu, dan menebas leher wanita itu dengan pisau tangan. Kaki wanita itu lemas dan dia jatuh ke tanah. Namun, kekuatan yang kuat mencegahnya pingsan, dan dia jatuh ke tanah, memelototi Oracle. Ada yang tidak beres barusan, Tuan Mudan, Anda dapat mengirim orang-orang Anda sekarang, kata Oracle sambil tersenyum. Kamu membunuh bawahanku yang setia dan cakap, kamu harus membayarku kembali, Oracle, kata Mudan. Jangan khawatir, aku akan menemanimu dengan uang itu, kata Oracle. Mudan mengangguk, lalu mengedipkan mata pada bawahannya. Beberapa bawahan melangkah maju, menangkap wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, lalu memborgolnya dengan belenggu. Mudan mengguncang pistol di tangannya, berjalan ke arah wanita itu, berlutut dan menatapnya. Mata wanita itu penuh dengan niat membunuh. Monica, kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu mengalami apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian, hahaha. Kata Mudan sambil tertawa lebar. Mudan, kamu telah membunuh suku kami untuk keuntungan egoismu sendiri. Kamu tidak akan melepaskan bahkan mereka yang berperi kemanusiaan dan menyelamatkan orang. Kamu pasti akan menderita pembalasan, dan kamu pasti akan. Seorang wanita bernama Monica berkata dengan lantang. Apa untuk kepentingan pribadi? Orang-orang di suku Anda semuanya adalah pengkhianat, dan orang kulit putih itu, mereka sama sekali bukan penyelamat kemanusiaan. Mereka semua adalah kaki tangan Anda. Semua yang saya lakukan adalah untuk stabilitas negara. Kata Mudan bercanda. Bab 2438. Ini hanya alasan yang kamu buat untuk menutupi kejahatanmu. Segala sesuatu yang terjadi di suku kita suatu hari akan diketahui dunia, dan akhirmu pasti akan sangat menyedihkan. Kata Monica bersemangat. Caramu melolong seperti ini sangat memesona, Monica. Nyatanya kematian orang-orang di sukumu itu seharusnya tidak disalahkan padaku, tapi padamu. Jika kau menurutiku, bukankah akan ada hal lain? Kamu sangat patuh, ingin melawanku.
Memikirkan penampilanmu membuatku sangat panas sehingga aku tidak bisa makan. Aku sangat senang akhirnya kamu jatuh ke tanganku hari ini, Monica, biarkan aku melihat lagi wajah cantikmu, ayo pergi. Kata Mudan, mengulurkan tangan dan merobek cadar dari wajah Monica. Saat berikutnya, senyum Mudan membeku di wajahnya. Wajah di depannya masih wajah Monica yang dia pikirkan siang dan malam, tapi ada dua bekas luka yang lebih tragis di wajah ini. Dua bekas luka hampir menembus wajah Monica, membuat Monica terlihat sangat menakutkan. Kamu, apa yang terjadi denganmu? Teriak Mudan bersemangat. Apakah kamu tidak menyukai wajahku? Aku akan menghancurkannya. Mudan, kamu tidak akan pernah benar-benar mendapatkanku, tidak akan pernah. Kata Monica acuh tak acuh. Kamu bajingan, kamu berani melukai wajah favoritku. Aku tidak akan membiarkan Monica kamu pergi. Aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Aku pasti akan. Ah, Mudan berteriak sambil melambaikan tangannya dan meninju Monica di muka. Lebih dari 10 detik kemudian, Mudan tersentak dan menghentikan gerakannya. Dia berkata kepada Monica dengan wajah garang, kamu benar-benar mengejutkanku, Monica. Agar aku tidak menangkapmu, kamu merusak wajahmu sendiri, bukan? Berpikir bahwa Anda telah berhasil melawan saya. Tidak mungkin, Anda tidak akan pernah menang melawan saya, hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kemarahan Mudan. Setelah mengatakan ini, Mudan berbalik dan pergi ke bawahannya, mengambil senjata dari mereka, dan mengarahkan moncong senjatanya ke kerumunan yang berkerumun tidak jauh dari sana. Enggak, teriak Monica girang. Namun, tangisan Monica jelas tidak masuk akal, dan Mudan masih menarik pelatuk pistol di tangannya. Bang bang bang, suara tembakan terdengar. Peluru meraung ke arah kerumunan yang tidak bersalah. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan orang banyak. Hampir pada saat yang sama, dinding putih muncul di depan semua orang. Kong kong kong, serangkaian peluru menghantam dinding putih, memercikkan percikan api, tetapi tidak meninggalkan bekas peluru di dinding. Mudan berhenti menembak dan melihat ke dinding dengan ngeri. Di mana ini kehabisan tembok? Orang-orang di sekitar juga tercengang, mengapa tiba-tiba tembok muncul di ruang terbuka yang luas. Saat berikutnya, dinding putih menyusut dengan cepat, dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata. Kemudian, seorang pria berkulit kuning muncul di depan semua orang. Siapa kamu? Mudan bertanya dengan penuh semangat. Monica, maaf saya terlambat, teriak Stephen kepada Monica. Monica tercengang, dia yakin dia tidak mengenal pria di depannya, dan dia bahkan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mudan, waktu kematianmu telah tiba, dan kamu akan membayar tiranimu. Stephen meraung dan bergegas langsung ke Mudan. Oracle, lindungi aku, teriak Mudan saat dia melangkah mundur. Peramal bergegas maju untuk memblokir punggung Mudan. Melihat Oracle muncul, mata Stephen berbinar gembira, dan dia langsung mengangkat tangannya untuk menyerang Oracle. Begitu dia menyentuhnya, peramal itu tercengang oleh serangan Stephen, dan dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Bagaimana mungkin? Peramal itu tercengang. Dia tahu kekuatannya sendiri, dan dia bahkan bisa menempati peringkat teratas di web gelap. Bagaimana mungkin seseorang memukulinya begitu dia bertemu dengannya? Saat berikutnya, Stephen bergegas menuju Mudan. Peramal menjadi pucat karena ketakutan, dan bergegas menuju Mudan terlepas dari luka di tubuhnya. Namun, kecepatan Oracle lebih lambat. Stephen mendatangi Mudan dengan langkah cepat, mengangkat tangannya dan mengecam Mudan. Jangan bunuh aku. Mudan hendak mengungkapkan identitasnya, tapi tinju Stephen sudah tiba. Dengan keras, seluruh tubuh Mudan terbang terbalik seperti bola meriam, dan menabrak dinding di belakangnya dengan keras, langsung menghancurkan dinding. Bajingan, kamu habis. Kamu akan diburu oleh seluruh negara Jin Gugu. Peramal meraung dan membunuh Stephen. Senang datang.
Mata Stephen berkilat dingin, dan dia bergegas menuju Oracle. Tubuh keduanya bersilangan di udara, lalu berhenti. Peramal itu melihat ke bawah ke dadanya, dan ada luka di seluruh tubuhnya di dadanya. Kenapa? Itu mungkin. Peramal itu mengucapkan 4 kata terakhir dalam hidupnya, dan kemudian matanya menjadi gelap dan dia jatuh ke tanah, tanpa vitalitas. Stephen tidak berhenti, dia berbalik dan membunuh orang-orang berseragam kamuflase itu. Dalam sekejap, orang-orang ini maju dan jatuh ke tanah. Bahkan mereka yang ingin membalaskan dendam Oracle di web gelap dibunuh oleh Stephen. Di seluruh ruang terbuka, satu-satunya orang yang masih hidup adalah orang tua, lemah, sakit dan cacat, serta Stephen dan Monica. Apakah ada orang yang bisa mengemudi? Stephen berteriak kepada orang tua, lemah, sakit dan cacat. Aku mau. Seseorang mengangkat tangannya. Aku juga. Orang lain mengangkat tangannya. Masuk ke mobil itu dan keluar dari sini bersamaku. Stephen menunjuk ke Land Rover di sampingnya, lalu berbalik dan berlari ke sisi Monica untuk membantu Monica berdiri. Kamu siapa? Tanya Monica. Ingat, aku rekanmu, bisik Stephen kepada Monica. Monica terkejut sesaat, lalu mengangguk dan berkata, terima kasih. Petik 2. Stephen bertanggung jawab atas Monica masuk ke mobil berikutnya, dan orang tua, lemah, sakit dan cacat lainnya juga masuk ke dalam mobil. Setelah semua orang masuk ke dalam mobil, Stephen keluar lebih dulu, dan mobil lain mengikuti Stephen dan pergi ke luar kota. Siapa kamu dan mengapa kamu menyelamatkanku? Monica bertanya pada Stephen dengan wajah pucat sambil duduk di kopilot. Mari kita tidak membicarakannya sekarang, saya hanya punya satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa keluar dari sini hidup-hidup dengan sekelompok besar orang? Tanya Stephen. Monica terdiam sesaat, lalu berkata, pergilah ke kota Baye. Petik 2. Bab 2439. Pergi ke kota Baye. Stephen merasa dia salah dengar. Kota Baye adalah kota paling makmur dan kuat di negara ini, dan tentara juga dikerahkan di dalamnya. Jika sekelompok besar orang seperti dia pergi ke kota Baye, bagaimana domba najis akan pergi ke mulut harimau? Saya tidak masalah, kuncinya adalah mereka yang tua, lemah, sakit dan cacat, mereka pergi ke kota Baye, jadi apakah ada cara untuk bertahan hidup? Apakah kamu bercanda? Stephen bertanya. Jika Anda berkendara ke pedalaman, bahkan jika Barak mendapat berita nanti, satelitnya dapat dengan mudah menemukan kami, karena pedalaman pada dasarnya adalah dataran, berpenduduk jarang, dan hampir tidak ada bunker. Jika kita pergi ke kota Baye, pertama-tama, Barak tidak pernah berpikir bahwa kita akan berani pergi ke kota Baye, jadi dia mungkin tidak mengatur pertahanan di kota Baye, juga tidak boleh menggunakan satelit untuk memotret perjalanan kita ke kota Baye. Mungkin untuk memasuki kota Baye, dan begitu kita memasuki kota Baye, kita memiliki cukup bunker. Poin terpenting adalah hampir tidak mungkin meninggalkan negara Jimugu melalui darat. Ada peluang, kata Monica serius. Masuk akal. Mata Stephen berbinar, lalu berbalik dan melaju ke arah kota Baye. Mobil-mobil lain juga berbalik dan mengikuti mobil Stephen ke kota Baye. Dibutuhkan sekitar 1 jam untuk berkendara dari sini ke kota Baye. Kami hanya bisa berdoa agar Barak tidak mengharapkan kami pergi ke kota Baye selama jam ini. Jika tidak, ketika kami tiba di sekitar kota Baye, kami akan disambut oleh tembakan meriam, kata Monica. Kita hanya bisa pasrah pada takdir, kata Stephen. Siapa? Kamu. Mengapa kamu membantuku? Monica menoleh untuk melihat Stephen dan bertanya. Saya hanya seorang pejalan kaki, kata Stephen. Pejalan kaki. Bagaimana mungkin seorang pejalan kaki memiliki keterampilan yang begitu kuat? Orang itu bernama Oracle, kekuatannya setidaknya bisa menempati peringkat 3 teratas di negara ini. Kata Monica. Tinggalkan aku sendiri, dan jawab beberapa pertanyaanku dulu, kata Stephen. Masalahmu? Apa masalahmu? Tanya Monica. Siapamu dan itu?
Stephen bertanya. Dia adalah putra Barak, raja kerajaan Jingugu kita, kata Monica. Oke, bunuh pangeran. Stephen tersenyum bercanda. Dan itu anak tunggal. Tambah Monica. Kalau begitu jika saya adalah Barak, saya akan menggali kami bahkan jika saya menggali 3 kaki ke dalam tanah, kata Stephen. Tapi semua yang kamu lakukan adalah untuk menghilangkan kerugian bagi orang-orang, dan orang-orang Jingugu akan mengingat kebaikanmu, kata Monica. Apakah Mudan itu memiliki reputasi buruk? Stephen bertanya. Dia memiliki reputasi buruk, dia benar-benar iblis. Kata Monica bersemangat. Ceritakan kisahmu, kata Stephen. Monica mengangguk, lalu menceritakan kisahnya. Monica lahir di sebuah suku kecil di negara Jingugu. Karena dia berburu bersama suku tersebut sejak dia masih kecil, Monica telah mengembangkan keterampilan yang baik. Belakangan, dia disukai oleh pejabat setempat. Dia bergabung dengan Royal Guard, dan kemudian menjadi dilatih oleh Royal Guard, dan akhirnya menjadi prajurit andalan Royal Guard. Awalnya, kehidupan Monica cukup damai, hingga suatu hari Mudan memperhatikannya. Mudan langsung jatuh cinta pada Monica dan ingin mengejar Monica. Tapi saat ini Monica sudah punya pacar, jadi dia menolak Mudan. Mudan menyeringai di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia adalah seorang ibu, jadi dia langsung mencari seseorang untuk membunuh pacar Monica. Monica tahu bahwa pacarnya dibunuh oleh Mudan, jadi dia semakin tidak mau bersama Mudan, jadi dia langsung memilih kabur dari Royal Guard. Pelarian ini benar-benar membuat marah Mudan. Mudan sendiri adalah orang gila yang pemurung dan suka membunuh. Melihat Monica kabur, dia langsung melampiaskan amarahnya pada suku Monica. Jadi suku Monica tidak beruntung, dan berlumuran darah oleh anak buah Mudan. Monica berusaha sekuat tenaga untuk melindungi sekelompok orang dan meninggalkan suku tersebut. Awalnya, dia mengira kemarahan Mudan harus hilang, tetapi dia tidak menyangka kemarahan Mudan masih ada. Dia menemukan Oracle dan meminta Oracle untuk membantunya menemukan Monica dan Monica yang melarikan diri secara kebetulan di seluruh dunia. Suku Kartu. Pada akhirnya, Oracle menangkap kembali semua orang Monica. Beberapa teman internasional yang berusaha melindungi orang-orang ini juga ditangkap bersama mereka. Mudan memfitnah orang-orang saya sebagai pengkhianat. Dia menyatakan bahwa dia akan mengeksekusi orang-orang saya hari ini. Saya tahu dia mencoba membujuk saya untuk mengambil tindakan, tetapi saya tidak punya pilihan. Jika tidak, orang-orang saya akan dibunuh olehnya. Petik 2. Bunuh mereka semua. Monica menghela nafas. Jadi begitu. Stephen mengangguk dengan sadar. Ngomong-ngomong, aku belum tahu siapa namamu. Tanya Monica. Nama saya Sanji. Stephen mengeluarkan namanya di Afrika. Tuan Sanji, terima kasih, kata Monica penuh terima kasih. Sama-sama. Stephen menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Monica, apakah kamu punya teman di kota Baye? Mereka dapat membantumu. Begitu banyak dari kita yang telah tiba di kota Baye. Jika kita tidak punya teman, saya khawatir saya akan segera tertangkap. Petik 2. Bab 2440. Saya tidak yakin apakah teman saya mau membantu saya sekarang, dan membantu saya adalah pelanggaran berat, dan saya tidak ingin melibatkan mereka. Memarkir mobil di pinggir perkampungan kumuh, lalu masuk ke perkampungan kumuh. Di perkampungan tersebut tidak akan terlalu menarik perhatian, lagi pula seluruh perkampungan kumuh itu terlalu besar, kata Monica. Seberapa besar? Stephen bertanya. Ada lebih dari 1,5 juta orang yang tinggal di daerah kumuh di sebelah timur kota Baye, kata Monica. Di mana orang kulit putih itu? Stephen bertanya. Orang-orang kulit putih itu adalah bukti penting untuk menuduh Mudan dan putranya melakukan kejahatan. Saya berharap semua kejahatan Mudan dan putranya di negara kita dapat dipublikasikan melalui mulut mereka, sehingga dapat disangsi oleh masyarakat internasional. Hanya dengan cara ini, mungkin orang Tionghoa kita memiliki kesempatan untuk berdiri, jika tidak kita akan diperbudak oleh Barok selama sisa hidup kita.
kata Monica dengan semangat. Banyak revolusioner dalam sejarah memilih untuk melawan tirani setelah mereka putus asa, kata Stephen dengan emosi. Monica mengangguk. Jika tidak ada masalah tentang Mudan, dia mungkin menikahi pacarnya dan menjalani kehidupan yang baik. Lagi pula, dia melayani keluarga barok, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Mobil melaju jauh ke timur, dan Stephen mengaktifkan kemampuan persepsinya sendiri, yang merupakan fungsi pendeteksian kerangka dewa, sepenuhnya. Setelah sekian lama bermeditasi, jangkauan deteksi Stephen telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dia bisa melihat segala sesuatu dalam radius 1 kilometer darinya, sehingga jika ada misil yang masuk, dia bisa memberi peringatan dini saat berjarak 1 kilometer darinya. Untungnya, Barok benar-benar tidak berpikir bahwa mereka akan berani datang ke ibu kota kekaisaran tanpa takut mati, jadi mereka tidak mengalami serangan apapun, bahkan penyelidikan. Setelah mengendarai mobil ke suatu tempat sekitar 3 hingga 5 kilometer jauhnya dari kota Baye, Monica memberi isyarat kepada Stephen untuk menghentikan mobilnya. Ada pasar di sebelah kita. Kita perlu membeli beberapa pakaian untuk menutupi luka kita. Kalau tidak kita akan menimbulkan kecurigaan polisi ketika kita memasuki kota. Selain itu, lebih baik kita menyiapkan beberapa gerobak dan berpura-pura menjadi petani. Yang pergi ke kota untuk berbisnis, kata Monica. Kesadaran anti pengintaianmu cukup kuat, kata Stephen. Aku mempelajari ini di Royal Guard. Awalnya digunakan untuk melindungi keluarga Barok, tapi aku tidak menyangka akan digunakan untuk melawan mereka sekarang, hei. Monica menghela nafas. Kalau begitu ayo kita berbelanja di pasar, kata Stephen. Ya, Monica mengangguk, lalu berjalan ke samping mobil lain, menyuruh orang-orang di dalam mobil untuk keluar dari mobil dan bersembunyi di lembah gunung terdekat terlebih dahulu, dan pergi ke sana setelah mereka membeli sesuatu. Orang-orang di dalam mobil juga tahu bahwa tidak aman untuk tetap berada di dalam mobil, jadi mereka semua pergi dengan jujur ke pegunungan terdekat. Setelah menenangkan orang-orang ini, Stephen dan Monica berjalan menuju pasar. Bazar berjarak kurang dari 1 kilometer. Seluruh bazar sangat ramai. Ada banyak orang berbelanja di bazar. Stephen melihat banyak makanan khas Afrika, seperti bulu singa, gading dan sebagainya. Selain itu, bahkan Stephen melihat seekor hiena yang konon belum pernah dijinakkan. Meskipun hiena terlihat agak jelek, kekuatan tempurnya benar-benar luar biasa, cukup untuk membunuh semua jenis anjing dalam hitungan detik. Orang-orang di pasar memasang topeng di celahnya, dan mengikat hiena dengan rantai besi sebagai pengait. Kesenjangan itu juga mengikuti tuannya dengan sangat patuh. Jika bukan karena terburu-buru, Stephen harus mengobrol dengan pihak lain, karena dia selalu sangat tertarik dengan hiena. Ini bisa dianggap sebagai kekhasan Stephen, dia tidak suka singa, harimau, macan tutul, dan gajah, tetapi dia hanya menyukai hiena. Dia merasa bahwa hiena telah membawa 4 kata oportunisme ke ekstrim. Mereka terorganisir dan disiplin. Begitu mereka menemukan kesempatan, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan di hadapan singa penguasa padang rumput, hiena dapat mengandalkan organisasi dan disiplin sangat menarik bagi Stephen untuk terlibat dengan singa dan sering membuat adegan di mana yang lemah mengalahkan yang kuat. Mereka adalah orang-orang dari suku Fanutu. Mereka juga satu-satunya ras di padang rumput yang bisa menjinakkan hiena, tapi cara mereka menjinakkan hiena selalu dirahasiakan, dan sampai sekarang tidak ada yang tahu bagaimana mereka menjinakkan hiena. Stephen menatap hiena dari waktu ke waktu, saya secara khusus memperkenalkan Stephen. Vanuatu. Stephen menuliskan nama kelompok etnis ini, dan berencana untuk pergi ke suku dari kelompok etnis ini jika ada kesempatan di masa depan. Seiring waktu berlalu, Stephen dan Moneta membeli banyak barang, lalu pergi dengan gerobak. Sedangkan di kota Hural, helikopter terbang dari kejauhan, dan akhirnya mendarat di ruang terbuka tempat Stephen mulai membunuh. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.